saya hormati Dr. UI Indonesia Cirebon, yaitu Bapak Dr. Haji Oman Fathurrahman MA. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Masjid Fikih, yaitu Bapak Dr. Haji Abdul Hakim MAG. Yang saya hormati pula Bapak Haji Muhammad Faruk selaku pengasuh pondok pesantren Madrasah Al-Fadhila sebagai narasumber pada pagi hari ini. Dengan teman-teman mahasiswa yang berbahagia, puji syukur kita aturkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, di antara nikmat iman yang itu dengan besar. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya Amin bin Yasir ditemani oleh Bapak narasumber, yaitu Bapak Haji Muhammad Faruk selaku pengasuh pondok pesantren Madrasah Al-Fadhila. Dalam wawancara ini untuk memenuhi tugas kuliah, yaitu Masjid Fikih yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Abdul Hakim MAG. Kaidah usul fikih yang menyatakan bahwa dewasa ilmu maksud hukum suatu sarana, fasilitas dan lain-lain adalah menuju tujuan. Maraknya dekadensi moral akibat tidaknya peredaran khamr, obat-obatan terlarang dan sejenisnya yang berbahaya bagi generasi bangsa. Bagaimana seharusnya kita menyikapi hal tersebut? Mohon arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kaidah fikih, bukan usul fikih ya, kaidah fikih banyak ditemukan dalam literatur kitab klasik seperti Bahwa Nadhair karangan Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, atau ada lagi Qawaidul Ahkam karangannya Syekh Izzuddin, tidak salah dari Maroko, itu menyampaikan bil wasail hukmul maqasid. Kalau diartikan wasail, pelantara, itu juga sama melakukan sesuatu yang dituju. Memang benar, sekali lagi kalau kaidah fikih semuanya global. Artinya global itu tidak bisa diterapkan secara utuh, harus diimbangi dengan hukum fikih, furu'iyah fikih. Sebab dari kaidah dasar fikih ini ada beberapa mustasnayat, pengecualian yang tidak bisa masuk. Kita tidak membahas pengecualian tersebut, yang ada yang mengatakan ada 12, 14 dalam kaidah wasail hukmul maqasid, sebagaimana yang tadi teman saya mahasiswa Amr bin Yasir mengumumkan tentang peredaran khamr. Khamr dilarang, ayat yang menegaskan innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan. Sekarang kalau diarahkan dalam lil wasail hukmul maqasid, ada hadis Nabi yang mengatakan man dalla alal khair atau man dalla ala syarr fahuwa kafa'ili. Orang yang menunjukkan perkara baik, maka
dia itu seperti melakukan kebaikan itu. Begitu pula orang yang menunjukkan sesuatu pekerjaan ala syar, pekerjaan kejelekan, maka dia dihukumi seperti orang yang melakukan kejelekan. Dalam khomer, kita khomer sesuatu yang memabukkan, termasuk heroin, ganja, dan pil-pilan yang lainnya yang oleh undang-undang tidak diperbolehkan diedarkan karena membahayakan satu moral anak bangsa khususnya, dan juga di samping itu memabukkan sebagaimana ayat Al-Quran tadi dalam pekerjaan yang keji, bahasanya menjijikan, rijsun min amali syaitan. Hukum mengedarkan, nah ini bisa masuk dalam kaidah lil wasail hukum maqasid. Hukum mengedarkan perkara yang haram sama dia itu melakukan perkara haram itu. Bagaimana lil wasail hukum maqasid. Jadi bagi pengedar narkoba, pengedar perkara yang diharamkan, itu sama melakukan sesuatu yang diharamkan juga. Bagaimana dalam kitab-kitab lain dikatakan ada maksiat sesuatu yang diharamkan seperti i'anatul maksiat, memberi pertolongan kemaksiatan, memberi peluang untuk melakukan kemaksiatan atau dosa. Itu termasuk maksiat. Jadi memberi peluang, golongan, itu tahu itu adalah khomer, maka haram. Kenapa? Masuk dalam kategori dalil wasail hukum. Mungkin itu penjelasan waidah kita tadi. Yang lain sangat luar biasa merusaknya narkoba, merusaknya minum-minuman keras, arak ya, khamr, luar biasa mempunyai pengaruh terhadap moral. Banyak kejadian-kejadian antara pembunuhan, pemerkosaan, yang lain-lain berawal dari khamr atau sesuatu yang memabukkan. Kalau kita ingat cerita di Riyadhus Shalihin, cerita zaman Yahudi, zamannya Nabi Musa, umatnya siapa itu? Ki Barseso, Al-Barseso, membunuh, memperkosa berawal dari minuman arak. Nah, sama juga dalam cerita zaman dulu ya, kalau tidak salah itu dalam Al-Baqarah ada cerita juga ya. Jadi wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru, itu ada dua malaikat, singkat cerita, yang diutus oleh Allah, diberi hawa nafsu sebagai mana manusia. Singkat cerita, dua malaikat itu makhluknya Allah diberi hawa nafsu melakukan pembunuhan dan pemerkosaan berawal dari minuman arak. Banyak sekali, memang kenyataannya seperti itu. Jadi berawal dari minuman, semua perbuatan jelek semua mengikut. Mengapa? Makanya khamr, perkara yang memabukkan, sudah sangat tepat dilarang keras.
untuk diedarkan di Indonesia. Baru-baru ini kemarin ada berita viral ya di Jogja antara santri itu pun sama, berawal dari kebebasan di daerah tersebut, konon membebaskan pengedaran minuman khamar. Maka dari itu mari kita sekuat tenaga menghentikan dengan cara memberi masukan ke pihak yang terkait untuk melarang, menghentikan penghentian pengedaran khamar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, terima kasih kepada Ibu Haji atas saran dan masukannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.